Oke, pada kesempatan kali ini karena kemarin kita sudah membahas tentang pentingnya buku petunjuk atau membaca buku petunjuk, maka pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tentang pentingnya kartu garansi. Nah, kartu garansi itu ada banyak sekali, yaitu satu tipe garansi ya. Satu adalah garansi rumah, garansi mobil atau kendaraan, sepeda motor, kemudian garansi elektronik, aksesoris seperti jam tangan, kemudian garansi handphone itu masuk dengan garansi elektronik. Ada juga garansi tadi sudah disebut ya, garansi kendaraan. Nah, untuk kita bahas yang pertama adalah garansi elektronik. Intinya pada saat kita membeli produk yang notabene adalah produk tersebut produk terkenal atau merek-merek terkenal saat ini, itu pasti biasanya, bukan pasti ya, biasanya bukan pasti, nah itu pasti ada buku garansi atau kartu garansi. Nah, salah satu syarat sahnya garansi itu diterima oleh produsen penjual atau produsen, yaitu mesti ada dicantumkan alamat dan lain sebagainya. Ya, alamat pemilik, kemudian nama tokonya juga jelas, dan yang paling penting kartu garansi itu harus ada cap toko atau dealer yang menjual. Kemudian kartu garansi itu dikirim ke service center, itu untuk elektroniknya. Dan ada hal-hal yang syarat-syarat garansi ini yang penting kita ketahui, yaitu satu, kartu garansi ini hanya berlaku untuk produk itu. Yang kedua, garansi diberikan terhitung sejak tanggal pembelian. Dua. Kemudian yang ketiga, selama proses masa garansi, biaya perbaikan spare part diberikan secara cuma-cuma sesuai dengan jenis dan cakupan garansi. Kemudian selanjutnya nomor 4, kartu garansi ini hanya berlaku jika diisi dengan lengkap, tadi yang saya sampaikan di poin sebelum poin-poin ini, dibubui tanda tangan serta cap toko atau dealer yang menjual, dan berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, semangat perjuangan, semangat NKRI. Kemudian lembar untuk service center dikirimkan paling lambat 7 hari setelah tanggal pembelian. Ini saya nggak ngerti nih, ini kalau dikirim itu pakai biaya kirim enggak ya? Garansi tidak diberikan atau dianggap batal bila satu, tidak dapat memperlihatkan kartu garansi yang asli dan sah. Yang nomor 2, nomor seri produk telah dirubah atau terhapus ya, yang dengan tertera dalam kartu garansi ini. Jadi kalau elektronik itu ada nomor ESN, elektronik serial number ya, nah itu tidak boleh terhapus. Kemudian kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan pemakai seperti kecelakaan dalam pengangkutan, kebakaran, tegangan listrik yang tidak stabil di luar spesifikasi yang ditentukan, atau produknya sudah dibuka, dioprek-oprek, segelnya udah hilang dan lain sebagainya, atau produk itu jatuh, keprok, pecah. Jadi biasanya pihak dealer produsen itu akan memperhatikan itu benda pernah jatuh atau tidak. Kalau jatuh berarti garansi hangus. Kemudian kerusakan disebabkan oleh bencana alam seperti kebanjiran, banjir, disambar petir, gempa bumi, tanah longsor.
Yang selanjutnya adalah kerusakan yang diakibatkan oleh karena binatang atau serangga seperti tikus, cicak, kecoa, semut. Nah, semut ini yang paling keren. Nah, kalau tikus juga sama. Kalau TV mungkin masuk ya. Kalau TV tabung dulu ada lubangnya bisa masuk tikus. Kemudian semut juga sama. Kita lupa habis megang gula, teh manis, yang manis-manis, kemudian megang-megang elektroniknya, kemudian dikerubutin semut, akhirnya menimbulkan konsleting ya. Selanjutnya, kerusakan karena kesalahan konsumen dalam penggunaan produk. Nah, ini banyak sekali ya, banyak sekali tolakan garansi jika benda itu jatuh, kesiram air, kehujanan dan lain sebagainya. Untuk produk elektronik, HP dan lain-lain itu garansinya tidak akan diterima. Itu bro, kira-kira. Nah, ini kita akan bahas. Nah, selanjutnya garansi kendaraan, bisa motor, bisa mobil, ya kan? Standar garansi itu 3 tahun atau 100.000 kilometer. Nah, ini contoh mobil Honda. Ya, mobil Honda itu garansinya 100 km, kecuali 100.000 km, kecuali baterai, aki, ban, ya kan, karena pemakaian itu aus karena pemakaian tidak mendapat garansi. Selanjutnya pengecualian garansi. Ini penting. Jadi nanti hal-hal penting ini supaya harusnya kita bisa mendapatkan garansi, ya toh? Tidak perlu keluar biaya karena paham garansi. Karena nggak paham, akhirnya kita harus mengeluarkan biaya padahal itu masih garansi. Jadi kalau aki ya itu umurnya 180 hari atau 6 bulan dari tanggal registrasi atau serah terima mobil ya, sampai dengan 10.000 km. Itu garansi aki. Ban aus itu tidak rata dan lain sebagainya, itu tidak ada garansi. Kemudian garansi karena kerusakan yang cacat sulit dimonitor oleh pihak pabrik, ya, antara rusaknya permukaan cat dan lain sebagainya, itu juga tidak ada garansi. Kemudian hal-hal yang ditimbulkan karena keteledoran pemilik. Kerusakan atau cacat komponennya disebabkan oleh kausan alami, deteriosisasi seiring dengan waktu pemakaian, diantaranya ban kopling dan kampas rem. Panel bodi, nah, itu tidak dapat garansi. Bunyi, bau, getaran normal dan lain sebagainya. Kerusakan atau cacat yang disebabkan bencana alam, kebanjiran, kerusakan yang tidak langsung karena kejadian tersebut. Banjir nanti rusaknya 10 hari lagi misalnya, nah itu tidak dapat garansi. Itu garansi, sekilas garansi kendaraan ya. Intinya ketika kita mau beli baru, produk-produk beli baru, mobil, motor, elektronik, kulkas, rice cooker, TV, HP, dipastikan mereknya yang recommended sehingga akan mendapatkan kartu atau buku garansi. Di situ akan tertera berapa tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Karena apa? Ketika timbul biaya kerusakan karena memang kesalahan produk, maka itu tidak akan dikenakan biaya untuk perbaikannya. Contoh saya kemarin beli powerbank. Nah, ingat kardusnya, kotaknya
atau kemasannya itu tidak boleh hilang, bro. Waktu saya beli power bank kemarin, kotaknya kebetulan saya simpan termasuk kartu garansinya, belinya online. Kemudian sebelum setahun ya 10 bulan atau 11 bulan power banknya mati. Kemudian saya berinisiatif untuk menghubungi pihak penjual dan ternyata responnya sangat baik. Kalau nggak salah mereknya Sniper. Responnya sangat baik. Diminta kirim produknya, saya kirim termasuk lengkap kotaknya, kartu garansinya, saya kirim. Ya, 3 hari sampai tanpa ada pemberitahuan dan lain-lain, produk power banknya diganti baru. Nah, ini luar biasa. Termasuk pelayanan yang excellent ya. Karena saat ini di era modernisasi dan era digital, ketika sebuah brand itu dipercaya oleh masyarakat, maka penjualannya pun akan meningkat. Jadi berbanding lurus, ketika pelayanannya bagus, maka secara otomatis salesnya atau penjualannya pun akan meningkat. Nah, ini akan menimbulkan growth atau achievement ya dalam penjualan yang baik. Efeknya apa? Efeknya adalah profit dari perusahaan itu pasti akan naik. Nah, ini makanya pelayanan excellent saat ini ya, ketika konsumen mengalami ekspektasi yang luar biasa akan memberikan effort atau ulasan untuk pembelian online ya, itu juga akan luar biasa. Mereka akan loyal, memberikan feedback ya, karena memang pelayanan bagus. Nah, feedback ini kalau di marketplace saat ini yang ada di Indonesia, orang mau beli barang itu pasti melihat ulasan. Kalau ulasannya bagus ya, itu biasanya tidak perlu iklan, langsung terfollow dengan sendirinya. Nah, ini urutan garansi. Jadi brand-brand terbaik itu akan memberikan garansi yang baik, pelayanan terbaik, dan akan meningkatkan nama brand sehingga profit dari perusahaan itu akan baik juga. Nah, ini kira-kira seperti itu, saudara-saudara, sedulur-sedulur, konco-konco, bolo-bolo yang saya cintai. Nah, monggo sedekah subscribe, like ya, monggo. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berjuang.